Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Lên. Mình vác lên. Vác lên này. Hare
hewan yang berkeliaran kemana ke sana ke sini dari berjuta-juta kelahiran kehidupan kita ini. Mungkin pada saat kehidupan sekarang ini kita baru menemukan seorang guru kerohanian yang benar-benar berkualifikasi untuk kita dapatkan memohon karunia beliau sehingga kita benar-benar terserap dalam cinta bakti kebaktian ini. Saya harapkan kamu dan Praji jangan berpikir bahwa program ini murid guru A, program itu murid guru B dan sebagainya. Ya, nah mari kita bersama-sama untuk menjaga kerukunan di antara murid-murid beliau. Nah, mungkin seseorang mengatakan kalau banyak guru yang berlindung, guru yang memberikan pergaulan di Musliman ini mungkin susah untuk mengendalikan. Nah, seorang pemimpin disinilah bagaimana caranya untuk bisa memanajemen daripada mengorganis para penyembah yang berlindung di semua banyak guru. Itu adalah sangat karunia luar biasa kalau kita bisa memanajemen organisasi ini. Ya. Itu yang harapkan, mudah-mudahan atas karunia dari Sri Bacetanya Chandra Guru Maharaj pada kesempatan pagi yang cerah ini, mohon karunia pada beliau agar kita semua ini bersemangat tetap di jalan kaki ini. Ketika beliau sudah mengambil karunia sebagai guru, jadi kehadiran beliau juga memberikan sentuhan suasana yang sama kepada Ijam khususnya, sehingga dia titipkan putra kepada beliau. Nah, pada saat yang sambung cerita yang tadi, mohon kepada para senior deputi, karena waktu itu sudah penyembah yang di luar itu kalau lebih dari 2 atau 3 tahun dan punya etika untuk mengembangkan pelayanan, bisa segera mengambil karunia inisiasi kedua. Jadi ditawarkan, kemudian waktu itu sempat Dr. Saruk Ramadan hadir di sini memberikan karunia. Saya sampaikan saya akan menunggu Chaitanya Chandra Maharaj untuk mendapatkan karunia yang kedua. Setelah dasar sama beliau, kehadiran beliau di Bali, jadi beliau sarankan ambil karunia diksa kedua sama Sifat Dr. Saruk Ramadan. Karena lihat saya seperti itu, kemudian beliau yang kasih petunjuk itu, saya ambil karunia itu dari Sifat Dr. Saruk Ramadan. Nah, atas karunia itu, kemudian saya selalu berpikir bagaimana kemudian kita mendapatkan pergaulan beliau di Bali. Walaupun Selaku Bunda Suami sudah berpulang secara badannya, tetapi Sifat Chaitanya Chandra masih melanjutkan misi beliau. Bahkan sampai saat ini pun beliau masih membawakan apa yang disampaikan oleh Selaku Bunda Suami Maharaj. Sebagaimana disampaikan dalam mantra-mantra pembuka ketika beliau menyampaikan Srimad Bhagavatam, itu adalah sangat jelas tersirat dan tersurat di sana bagaimana pentingnya kita mendengarkan ujaran-ujaran atau penyampaian-penyampaian pelajaran kelas. Ini adalah ciri khas beliau dari sejak zaman Gurudev. Kemudian beliau melanjutkan itu. Tentu guru-guru yang lain membawa karunia yang berbeda-beda dan itu juga sangat menyemangatkan bagi kita. Karena di dalam penyampaian kelas tersebut semuanya ada di sana. Jadi terangkum di sana uraian-uraian dari semua sastra Weda. Bagaimana kita dapat mengerti hal-hal yang bukanlah sebenarnya diperuntukkan bagi kita yang lahir pada zaman Kaliuga ini, tetapi atas karunia Sang Guru Kerohanian yang dijelaskan sebagai karunia Sidhu inilah kemudian beliau mengantarkan kita kepada pemahaman yang benar tentang sastra Weda itu. Nah, inilah keutamaan dari Sifat Chaitanya Chandra Maharaj. Semoga beliau lebih lama lagi dan lebih sering lagi bisa memberikan pergaulan kepada kita
agar kita lebih bersemangat lagi di dalam pelayanan bakti ini. Nah, itu yang pertama, doa dan pujian hamba hadapan beliau. Kemudian yang kedua, karena beliau bermurah hati, tentu tidak salah juga kiranya kalau kita mohon karunia hadapan beliau. Adapun di hari yang suci kemunculan Anda ini, hamba mohon hadapan Sifat Chaitanya Maharaj agar senantiasa memberikan kami bimbingan tuntunan dan mempersatukan kami dalam persaudaraan Waisnawa. Jadi sebagaimana Prabhupada menggariskan untuk membangun rumah di mana kita semua bisa masuk di dalamnya. Banyak hal yang terjadi dan hal-hal yang besar akan terjadi di dunia ini, baik secara material, secara kenegaraan ataupun wilayah, ataupun kekeluargaan dan kekerabatan, dan juga tentang hal-hal spiritual apabila dilakukan secara bersama-sama, bergotong royong, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, banyak hal-hal yang besar telah dapat terwujud. Dan bila hal itu tercerai-berai, maka yang terjadi adalah, kalau istilah sedikit istilahnya dalam cemplong. Jadi kalau di dalam rumah tangga itu ada pertengkaran, apalagi perebutan waris, maka pengacara yang datang. Jadi mereka akan memberikan kita, oh ada begini kan, ini begitu kan. Jadi supaya kita semakin bertengkar. Tapi kalau kita bersatu, tidak ada celah bagi mereka untuk memisahkan kita. Nah, untuk itu kiranya Sifat Chaitanya Maharaj berkenan mempersatukan kami dalam satu rasa rohani, di mana ke depan kami di Indonesia, di Bali khususnya, dan lebih khusus lagi di sisi Radha Raseswari ini punya proyek yang sangat besar untuk bagaimana kiranya kami dapat mewujudkan salah satu dari mandir-mandir yang telah dirintis oleh para murid dan juga cucu-cucu dari Srila Prabhupada di Indonesia ini. Dan sebab kalau penting, kenapa ini harus terwujud? Jadi temple ini kenapa harus sesegera mungkin dapat dibangun dan dapat kita lihat hasilnya. Ini akan menjadi motivasi, ini akan menjadi barometer, dan ini akan menjadi penyemangat bagi kita yang lainnya juga untuk melakukan pelayanan dengan lebih baik. Dan terakhir, kami tidak lupa mohon maaf sekiranya dalam kehadiran Anda di sini kami tidak dapat melakukan pelayanan dengan lebih baik. Tentu ini semata-mata karena kebodohan, kemalasan, dan kekurangan hamba. Kiranya Guru Maharaj dapat memaafkan kesalahan-kesalahan kami dan memberikan karunia serta pergaulan yang lebih manis lagi dalam hari nama kita di kemudian hari. Jai Sifat Chaitanya Chandra Maharaj Vyasa Pujani. Prabu Naji, seperti apa yang sudah disampaikan tadi, beliau adalah sangat dekat sekali dengan Guru Maharaj Guruvina, dan itu Prabu sangat beruntung sekali mendapat guru dari bimbingan dari beliau, seperti apa juga disampaikan oleh Maharaj. Oleh karena itu mari kita bersama-sama mengembang misi Prabhupada ini sehingga kita ke depannya bisa bersama-sama saling berbahagia dalam satu rumah yang dibangun oleh Prabhupada. Jadi mari kita ucapkan Sifat Maharaj ya, selamat ulang tahun Anda yang ke-74. Semoga Anda selalu bisa membimbing kami dalam mengikuti kesadaran Krishna ini. Jadi selamat Guru Maharaj, mudah-mudahan Anda selalu bisa membimbing kami dan lebih lama membimbing kami dalam kesadaran Krishna ini. Selamat Hari Vyasa Puja atau ulang tahun daripada Sesima Chaitanya Chandra Dasa Guru Maharaj. Dan kemudian kepada murid-murid beliau saya mengucapkan selamat merayakan Hari Vyasa Puja beliau. Pada kesempatan ini juga saya menyampaikan permohonan maaf saya yang sebesar-besarnya kepada beliau, karena saya pernah berbuat kesalahan kepada beliau. Jadi beliau begitu murah hati sekali. Beliau seperti sadu-sadu yang lainnya, beliau tidak pernah melihat kesalahan siapapun. Karena itu kadang-kadang bagi orang seperti saya, kadang-kadang salah melihat beliau, sehingga dalam hati saya merasa bahwa ada suatu kesalahan yang saya lakukan, dan pada kesempatan ini saya menyampaikan permohonan maaf saya yang sebesar-besarnya kepada beliau.
seperti yang ditulis di situ di poster beliau di sana ditulis atau salah satu kata-kata daripada beliau, seorang guru atau Waisnawa yang sejati selalu menyibukkan setiap orang di dalam pelayanan bakti kepada Krishna. Jadi itulah kualitas daripada beliau. Beliau tidak melihat kekurangan siapapun, ya. Terkenal yang murid beliau semua pakai tato. Jadi beliau tidak memandang itu semua. Beliau tidak memandang latar belakang dari siapapun, dan beliau menerima setiap orang dan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang. Itulah kualitas beliau yang sangat luar biasa, dan terbukti beliau telah menjadikan Prabu-Prabu dan Mataji semua penyembah-penyembah yang luar biasa, yang sangat bersemangat dan memiliki keyakinan yang sangat luar biasa. Itulah kualitas beliau yang selama ini selalu saya perhatikan. Beliau tidak melihat kekurangan siapapun, dan beliau menerima siapapun, dan beliau mampu untuk menyibukkan siapapun, ya, terutama murid-murid beliau di dalam pelayanan bakti kepada Krishna. Itulah yang sangat saya perhatikan, dan saya sangat merasa bersalah ketika saya kadang-kadang melihat beliau terlalu santai seperti itu, ya, terlalu murah hati sekali. Tapi begitulah memang seharusnya seorang sadhu Waisnawa yang sesungguhnya, dan beliau hanya concern untuk melihat setiap orang disibukkan di dalam pelayanan bakti kepada Sri Radha dan Krishna. Dan pada kesempatan ini saya juga berdoa kepada beliau, semoga beliau juga memberikan saya kualitas untuk tidak melihat kekurangan siapapun, sehingga saya bisa fokus di dalam pelayanan bakti ini, seperti Maharaj Bhakti Haridas, Bhakti Ananda Haridas tadi menyampaikan, beliau menghibur saya juga, at least you are something, gitu ya. Jadi paling tidak, meskipun saya tidak mencapai kualitas penyembah yang baik seperti itu, paling tidak something, kita sudah mengucapkan nama suci. Tetapi saya tidak ingin terus jadi sekedar something seperti itu. Karena itu pada kesempatan ini saya berdoa, semoga beliau memberikan karunia sehingga saya mendapatkan sifat-sifat kerenahan hati dan kemampuan untuk selalu melihat kebaikan orang lain, sehingga saya bisa kusuk di dalam pelayanan bakti pada Sri Radha dan Krishna. Sebelum beliau Sila Gurudev datang ke Bali, ketika kami mengirim surat untuk mohon perlindungan kepada Sila Gurudev, jadi ada yang mengirim surat bahwa jangan orang ini diterima, ya, jangan diterima untuk perlindungan, jangan diberikan perlindungan karena Yadunandana dan kelompoknya itu troublemaker untuk kesalahan Krishna di Indonesia. Jadi itu kesannya. Jadi kemudian beliau yang menyampaikan, ternyata orangnya kecil seperti ini, bagaimana dia menjadi troublemaker begitu. Nah, itu awal perkenalan kami dengan beliau, dan kemudian setelah itu beliau hampir setiap tahun, setiap Gurudev datang ke Bali, beliau mengiring menemani Sila Gurudev, dan juga beliau mengiring juga Sila Gurudev ke keliling dunia yang untuk mengajarkan. Tapi kemudian mungkin hanya 2 kali beliau tidak bisa mengiring Sila Gurudev karena kesibukan tugas yang diemban yang diberikan oleh Sila Gurudev untuk menjaga, mengawal pembangunan di Gadegiri dan juga di Bhubaneswar. Seperti itu, sehingga penyembah yang lainnya yang mengiring Sila Gurudev, ya. Tapi kemudian setelah Sila Gurudev mengakhiri lila beliau lila prakata lila di sini, dan kemudian masuk kepada aprakarita lila beliau di dunia rohani, maka kemudian beliau terus datang ke Indonesia, ke Bali, untuk memberikan pergaulan kepada kita semua dan menuntun para penyembah, ya. Ketika itu jarang sekali ada penyembah-penyembah dari luar, kecuali His Holiness Kali Chandra Swami. Beliau selalu datang karena beliau adalah JBC, dan yang lain-lain sangat jarang. Tetapi beliau selalu datang, dan beliau sendiri mengatakan di Indonesia lah pertama kali beliau belajar bagaimana menyampaikan kelas. Karena ketika beliau ada di Bhubaneswar, beliau jarang memperoleh kesempatan untuk memberikan kelas.
karena beliau ditugaskan dalam manajemen oleh Sila Gurudep. Jadi karena itu ketika beliau datang ke Bali, ya beliau memberikan kelas dari catatan-catatan yang beliau buat ketika beliau mendengarkan kelas-kelas Sila Gurudep, ketika beliau berkeliling dunia mengiring Sila Gurudep. Ya, tetapi catatan beliau sangat komplit sekali dan kita merasakan karena ketika Sila Gurudep berpulang, ya, suatu ketika saya mimpi bahwa beliau menyampaikan, Sundarananda, my preaching to Bali, to Indonesia is not finished, I will continue. Tapi beliau sudah berpulang, tapi bagaimana beliau akan melanjutkan misi beliau, preaching beliau? Saya bertanya-tanya seperti itu. Tetapi setelah Guru Maharaj datang, kemudian terus continue datang dan menyampaikan kelas persis seperti apa yang disampaikan oleh Sila Gurudep, maka saya yakin bahwa beliaulah yang ditugaskan untuk melanjutkan pengajaran Sila Gurudep di Indonesia ini. Jadi karena itulah saya tanpa sedikit pun keraguan-raguan, ya, setelah Sila Gurudep mengakhiri lila beliau, kemudian kita berlindung pada sifat Maharaj, juga kemudian beliau juga yang mengakhiri lila beliau. Nah, karena itu kami, yang khususnya kami sekeluarga, saya sendiri sepenuhnya mempercayakan diri saya di bawah tuntunan beliau tanpa ada sedikit pun keraguan-raguan, karena saya yakin sepenuhnya bahwa beliau adalah, ya, murid yang disayangi, yang dikasihi, ya, dan sangat dipercaya oleh Sila Gurudep, ya. Bahkan sebelum Sila Gurudep berpulang, beliau memberikan tanggung jawab sepenuhnya untuk menjaga Gopal dan pembangunan tempel di Gadegiri. Ya, kalau tidak orang ataupun penyembah ataupun murid yang betul-betul beliau mengerti, beliau sayangi, beliau percaya, tidak mungkin Sila Gurudep akan memberikan tanggung jawab yang begitu besar. Seperti halnya Sila Prabhupada memberikan tanggung jawab yang besar kepada Sila Gurudep untuk mengemban pembangunan tempel di Bhubaneswar dan mengembangkan Bhubaneswar dan sebagainya. Seperti itu keyakinan saya kepada beliau. Jadi saya ingin membacakan satu sloka dari Srimad Bhagavatam skanda 11 bab 3. Jadi Srimad Bhagavatam skanda 11 bab 3 sloka 22. Ya. Ini menggambarkan bagaimana hubungan antara guru dan murid, tanggung jawab guru, tanggung jawab murid, kualifikasi guru dan murid juga ada di sini, dan kita bisa merefleksikan ini kepada kehidupan daripada Guru Maharaj. Slokanya sebagai berikut: Tatra Bhagavatan Dharman Sikset Guru Atma Dayavata Amaya Nuritas Cair Tusyad Atma Nattu Hari. Accepting the bona fide spiritual master as one life and soul and worshipable deity, the disciple should learn from him the process of pure devotional service. Jadi sloka sebelumnya menjelaskan bahwa jika orang sungguh-sungguh ingin mengharapkan kebahagiaan, kesenangan yang sejati dalam kehidupan sebagai manusia, dia hendaknya berlindung pada kaki padma seorang guru kerohanian yang bona fide. Itu sloka sebelumnya. Ya. Dan sekarang di sini dijelaskan bagaimana seorang murid hendaknya bertindak ataupun menerima gurunya. Yang pertama di sini dijelaskan, seorang murid hendaknya menerima seorang guru kerohanian sebagai jiwa dan hidupnya. Artinya guru kerohanian adalah segala-galanya. The spiritual master is everything for the disciple.
as a life and soul, sebagai jiwa dan hidupnya sendiri. Dan yang kedua, dan juga hendaknya menjadikan guru sebagai ista dewa, worshipable deity, sebagai dewa pujaan di dalam hatinya, sebagai Tuhan pujaan di dalam hatinya. Yang ketiga, the disciple should learn from him the process of pure devotional service. Yang ketiga, yaitu bahwa seorang murid hendaknya belajar dari sang guru kerohanian bagaimana melaksanakan bakti yang murni. The Supreme Personality of Godhead Sri Hari, personalitas Tuhan yang Maha Esa Sri Hari, the soul of the soul, roh yang atma dari semua jiwa ataupun paramatma dari setiap jiwa, is inclined to give himself to his pure devotee. Beliau cenderung yang akan menyerahkan dirinya kepada penyembah beliau yang murni. Jadi personalitas Tuhan yang Maha Esa ya selalu berada di bawah kendali para penyembah murni beliau. Jadi karena guru kerohanian, sebagai tadi juga sudah dijelaskan oleh Maharaj, ya, His Holiness Bhaktiananda Adidas Maharaj, bahwa guru kerohanian adalah ya tadi sudah dijelaskan 6 kualifikasi dari seorang guru kerohanian yang bona fide. Yang pertama, beliau adalah berada dalam parampara, ya. Yang kedua, beliau mendedikasikan seluruh hidupnya di dalam ya melayani personalitas Tuhan yang Maha Esa. Ini yang disebut sebagai chip sintum, penyerahan diri yang totalitas. Ya. Karena beliau berserah diri sepenuhnya dan ya maka beliau menjadi ya kesayangan daripada Tuhan dan ya Tuhan sendiri berserah diri kepada beliau. Silakan. Therefore, the disciple should learn from the spiritual master to serve the Lord without duplicity. Karena itulah, karena Tuhan sudah berserah diri kepada penyembah murid beliau, kepada sang guru kerohanian, maka murid harus belajar melayani Tuhan ya tanpa duplicity, tanpa kepalsuan. Artinya dengan ketulusan, dengan keikhlasan, dengan ya sikap tunduk hati, sikap rendah hati. Karena itu beliau selalu mengajarkan ketika datang terakhir ini, selalu beliau menekankan apa pada kita semuanya ketika beliau memberikan kelas, simplicity, ya artinya kesederhanaan, kerendahan hati. Kemudian sikap tunduk dan sikap penurut, ya anugatya yang beliau ajarkan. Bagaimana kita sebagai murid mengikuti setiap ajaran dan perintah guru kerohanian kita. And in such a faithful and preferable way, dan jika kita para murid melaksanakan melayani Tuhan, bagaimana kita belajar dari guru kerohanian melayani Tuhan, melayani ya personalitas Tuhan yang Maha Esa dengan ya terbebas tanpa kepalsuan, dengan kerendahan hati dan dengan penuh keyakinan dan dengan cara yang menyenangkan kepada Tuhan, being satisfied, maka Tuhan yang merasa terpuaskan will offer himself to faithful disciple. Maka Tuhan juga akan menyerahkan dirinya kepada murid yang setia seperti itu. Nah, kita dapat merefleksikan ini di dalam kehidupan daripada Guru Maharaj. Beliau menjadi murid daripada Srila Gurudev, ya, beliau belajar secara teliti bagaimana melayani Krishna. Bagaimana beliau mencintai Srila Gurudev, melaksanakan segala perintah dan ajaran Srila Gurudev. Beliau grihasta yang pertama kali ditantang oleh Srila Gurudev untuk bisa menjadi berserah diri di tempel. Padahal ketika itu beliau, anak-anak beliau masih kecil-kecil. Dan kebetulan istri beliau juga ya adalah murid dari Srila Gurudev. Kemudian beliau memanggil Guru Ma ataupun istri Guru Maharaj, ya Kalawati, saya ingin ya suamimu Chaitanya harus tinggal bersama saya di tempel, ya dan kamu urus anak-anakmu. Terus kalau Guru bercerita ketika itu beliau bertanya, bagaimana dengan anak kami yang masih kecil? Krishna akan mengurus anak-anakmu. Jadi ya mereka sudah
pasrah begitu, dan Guru Maharaj kemudian tinggal di tempel. Padahal anak-anaknya yang paling kecil itu baru umur 3 tahun. Ya. Jadi itulah totalitas penyerahan diri beliau untuk melaksanakan perintah Sila Gurudev. Kemudian beliau juga ya yakin sepenuhnya dengan apa yang diajarkan oleh Sila Gurudev, dan beliau secara teliti belajar kesadaran Krishna ini dari Sila Gurudev. Ya. Karena itu ya, sebagaimana halnya Gopal berserah diri kepada Sila Gurudev, maka sekarang Gopal juga berserah diri kepada Guru Maharaj, Sifat Chaitanya Chandra Guru Maharaj, ataupun sebaliknya juga seperti bagaimana Sila Gurudev ya sepenuhnya berserah diri kepada Gopal, sekarang pun juga Guru Maharaj berserah diri sepenuhnya kepada Gopal. Jadi inilah hubungan timbal balik antara penyembah murid dan Tuhan sendiri. Jadi banyak sekali juga yang bertanya kenapa beliau tidak mengambil sannyas, ya? Kenapa hanya hanya menjadi wanaprasti saja begitu? Ya. Kualifikasi seorang guru kerohanian tidak tergantung kepada predikatnya. Ya. Sebagaimana Sri Chaitanya Mahaprabhu mengajarkan, ya. Naham wipro naca narapatir napi vaisyo na sudro naham warni naca grihapatir nawasto yatirwa kintu prodyam nikila paramananda purnamritabdir gopi batu pada kamleo dasa dasa nudas. Jadi kedudukan daripada setiap jiwa semuanya adalah dasa dasa nudas. Bukan kedudukan kita dalam predikat warna ataupun asrama manapun. Tapi mereka yang setelah sepenuhnya berserah diri kepada Guru dan Krishna dan melaksanakan ajaran-ajaran Guru dan Krishna sebaik-baiknya, menjadi seorang satsisya, maka dia adalah sebagai seorang guru, adapun guru kerohanian yang bonafide. Itu saja sudah cukup bagi kita. Ya, tidak perlu lagi menuntut beliau harus sannyas ataupun apa dan sebagainya. Terimalah, ya, bagi kita sebagai pengikut Guru Maharaj ataupun menjadi murid Guru Maharaj, jangan merasa berkecil hati karena beliau tidak sannyas. Ya. Jadi bahkan ketika para penyembah datang darsan dengan dengan sukarela datang kepada beliau, ingin berserah diri, ingin minta karunia dari beliau, beliau selalu bertanya. Ya, beliau tidak greedy, beliau bukan tidak mau berebut murid atau pengikut, tidak seperti itu beliau. Ya, justru beliau selalu bertanya kepada mereka yang datang ingin berlindung kepada Guru Maharaj. Banyak sekali di Indonesia ini guru-guru yang lain yang lebih senior dari saya, beliau ada sannyas dan sebagainya. Kenapa kalian tidak datang kepada mereka? Beliau selalu bertanya seperti itu. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa beliau bersikap sangat rendah hati sekali. Ya. Beliau tidak ingin dijadikan pilihan utama. Beliau ingin menerima siapa saja yang ikhlas, yang tulus, yang rendah hati ingin datang mengabdi. Itu saja syaratnya, yang memiliki cinta kasih. Itu syaratnya. Beliau tidak melihat kualifikasi apapun. Ya. Bahkan orang yang seperti nenek yang digores, ya, nenek datang pada ingin berserah diri, hanya diberikan syarat berhenti makan sirih itu aja dan disuruh berjapa. Ya. Jadi beliau menerima walaupun sudah tua seperti itu, karena beliau mengerti, beliau tidak melihat badan, beliau tidak melihat predikat, latar belakang dan sebagainya, tapi beliau melihat jiwa yang sengsara, jiwa yang ingin mendapatkan perlindungan, jiwa yang ingin kembali kepada Krishna. Itu saja syaratnya. Ya. Juga beliau bercerita juga di Barampur, ya, beliau menjadi presiden tempel di sana. Terus ada guru yang lain yang juga teman akrab dari Guru Maharaj juga, beliau sannyas dan juga menjadi guru lebih dulu di sana. Dan ketika para penyembah di Barampur ingin mengambil diksa dari
guru itu, ya. Terus mereka minta rekomendasi dari Guru Marat. Beliau memberikan, tidak mengatur sedemikian rupa ataupun supaya mempolitisi supaya beliau calon murid itu menjadi muridnya, tidak. Justru dia mendorong seperti itu. Ya. Ini, ya, kualitas ini sulit dapat kita temukan. Jadi inilah kemuliaan yang beliau miliki. Ya, beliau juga tidak greedy terhadap uang. Ya, ini kita dapat lihat dimanapun beliau, ya, hadir di tempat manapun, kalau beliau mendapatkan donation setelah membagikan persat, beliau tidak mau mengambil uang itu. Padahal kita tahu beliau mempunyai tanggung jawab keuangan yang sangat besar untuk menjalankan Tempel de Gadegiri. Beliau punya tanggung jawab proyek di Barampur, beliau punya tanggung jawab proyek di Bahanagar yang sudah bertahun-tahun tidak pernah selesai. Tapi beliau tidak pernah ambisi untuk mengumpulkan uang dari mana-mana kemudian dipakai sendiri dan sebagainya, tidak. Beliau selalu mengembalikan uang itu kepada tempel dimanapun beliau menerima donation itu. Jadi karena beliau melihat semuanya adalah bagian daripada misi dari Si Chaitanya Mahaprabhu, semuanya adalah bagian daripada misi Srila Prabhupada. Semua tempel, semua center, semua, ya, pusat-pusat kegiatan harus berkembang dengan sendirinya. Jadi ini yang memberikan semangat bagi kita semua untuk, ya, selalu melangkah dan bersama-sama maju di dalam Kesadaran Krishna ini, ya. Dan beliau juga penuh toleransi, ya. Sekian tahun saya mengawal beliau. Ketika beliau datang ke Indonesia, kita ajak keliling kemana-mana, walaupun perjalanan yang sangat melelahkan, ya, dan sebagainya, tapi beliau tidak pernah mengeluh. Karena jiwa beliau penuh dengan pengabdian, penuh. Setelah beliau melihat penyembah-penyembah yang datang dari jauh-jauh untuk bisa darsan kepada beliau, bisa mendengarkan kelas dari beliau sangat bahagia. Seperti waktu ini kita mengiring beliau ke pesona, ya. Jadi penyembah-penyembah dari ada yang dari Toili, dari Luwuk, mereka untuk datang ke Kesimar itu harus berkendaraan 26 jam. Ya, naik mobil. Ada 2-3 mobil dari sana. Kemudian ada dari Gorontalo juga harus naik bus mereka hanya untuk bisa darsan dan bisa mendengarkan kelas dari Guru Marat. Jadi mendengarkan mereka datang dari jauh seperti itu, beliau sangat bahagia dan merasa kasihan dengan mereka seperti itu. Jadi ini membuat dia jadi lebih semangat lagi untuk memberikan pergaulan kepada kita, karena melihat penyembah-penyembah yang begitu bersemangat untuk sadarakan Krishna. Jadi beliau tidak pernah mengeluh dan beliau selalu memberikan contoh-contoh teladan sampai hal yang sangat kecil sekalipun. Ya, umpamanya kalau kami di rumah, ya, di tempat, ya, di pondok begitu, kalau untuk persat saja beliau harus menunggu saya. Kalau saya tidak ada, bahkan kalau sudah lewat waktu persat pun beliau tidak mau persat. Jadi beliau memberikan contoh, ya, kepada kita sebenarnya bagaimana beliau sangat menghargai persahabatan, menghargai pertemanan dan sebagainya. Beliau tidak saya lebih senang, saya harus didahulukan. Tidak. Beliau sangat menghargai semuanya. Beliau ingin berbagi kepada semuanya. Kalau para penyembah mempersembahkan sesuatu, hanya minuman begitu, beliau selalu bertanya, apakah semua penyembah juga dapat? Beliau selalu bertanya seperti itu. Artinya beliau tidak ingin diistimewakan sendiri, tapi beliau ingin berbagi kebahagiaan untuk semuanya. Ya. Jadi ini kualitas-kualitas yang mulia yang beliau miliki, yang harus menjadi contoh bagi kita. Yang berikutnya mengenai soal kebersihan. Dia selalu mengingatkan kita ketika persat, ya, jangan kita mengambil setelah kita makan dari tangan kita, jangan kita mengambil sesuatu dari mana prasadam itu akan dibagikan.
beliau selalu menyuruh supaya orang lain yang membagikan. Kita tidak boleh mengambil sesuatu karena tangan kita sudah muci, sudah kotor, ya. Dan kalau kita mengambil sesuatu dari yang tempat boga atau tempat pesat yang lainnya, itu akan menjadi tercemar seperti itu. Jadi itu beliau mengajarkan hal-hal yang kecil, bagaimana prinsip-prinsip kesucian, prinsip kebrahmanaan itu beliau ajarkan kepada kita. Dan kalau kita sedikit saja lupa mungkin, bahkan ketika tangan kita sudah kotor menyentuh piring ataupun tempat tempat persadam yang akan dibagikan, itu pun tidak boleh. Dia selalu dia selalu mengingatkan begitu. Gitu. Jadi dia selalu mengingatkan kita supaya selalu on the track, supaya selalu di dalam di dalam garis yang benar. Begitu. Jadi ya, beliau sangat teliti sekali untuk menuntun kita, menuntun murid-murid beliau untuk selalu bersadar akan Krishna. Tetapi beberapa akhir-akhir ini ketika saya mengiring beliau ingin juga mengingatkan kepada kita semua, kepada semua murid-murid beliau, ya, dua hal yang paling yang akan menyebabkan murid itu bisa artinya guru akan memutuskan hubungan dengan murid. Pertama, kalau murid itu sudah kehilangan keyakinannya kepada guru, dan juga yang kedua, kalau murid itu sudah kehilangan keyakinannya pada nama suci. Jadi ini sudah intinya lampu merah bagi murid itu. Ya, karena beliau sangat berkarunia, sangat murah hati, sebenarnya beliau tidak ingin memotong ataupun memutus hubungan dengan mereka yang sudah mengambil perlindungan kepada beliau. Tetapi beliau juga mengatakan, tetapi kalau sudah tidak bisa diperbaiki, daripada akan menimbulkan gangguan dan membuat penderitaan, lebih baik saya pasti suatu saat akan memutus hubungan. Jadi beliau menyampaikan seperti itu. Jadi karena itu pada kesempatan yang sangat baik, sangat mulia ini, ya, saya ingin menyampaikan kepada semua simpatisan, semua murid-murid beliau, murid-murid Guru Maharaj, untuk menjadi lebih serius dalam kesadaran Krishna ini, ya, dan jangan memberikan penderitaan lebih besar kepada guru. Ya, pernah beliau ditanya, beliau sebelumnya tidak menderita begitu banyak jenis penyakit sebelumnya. Tapi ketika ini Arjun menyampaikan, ada seorang nyima yang bertanya, kenapa dulu Anda kelihatan sehat sekali, ketika beliau belum menerima murid juga beliau sangat sehat kan, tapi begitu beliau menerima murid segera banyak timbul penyakit, ya. Kemudian beliau mengatakan, ya, inilah nasib seorang, ya, seorang guru, karena harus menerima reaksi dosa dari murid-murid. Ya, apa boleh buat, karena ini sudah tanggung jawab, seperti itu beliau mengatakan. Jadi, ya, kan sayang sekali kan, kalau kita sudah diterima sebagai murid, di mana di dalam saat diksa itu sebenarnya guru berjanji untuk mengambil reaksi dosa kita, tapi dengan sumpah bahwa kita mengikuti 4 prinsip dengan baik, berjapa 16 putaran, dan menghindari 10 kesalahan. Kan itu sumpah kita, sumpah dan setiap murid kepada guru. Karena itu peganglah erat-erat, ya, itu, dan lakukan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Ya, layani guru dengan baik, laksanakan perintah-perintah guru kita dengan baik, dan menjadi sadar akan Krishna dan tekun dalam pelayanan. Karena kedudukan sebagai dasa atau adalah sebagai pelayan. Kalau kita tidak melakukan pelayanan, apa makna daripada kedudukan kita sebagai pelayan? Itu yang selalu ditekankan oleh Guru Maharaj. Jadi karena itu pada hari yang sangat bertuah ini, marilah kita menyampaikan doa kita yang tulus, doa kita yang sedalam-dalamnya, mohon karunia kepada beliau agar, ya, atas karunia Gopal, Sila Gurudev dan Sila Prabhupada Sri Gauranga Mahaprabhu, beliau diberikan kekuatan, beliau diberikan kesehatan sehingga beliau, ya, dapat melanjutkan pengabdian beliau untuk menuntun kita, pengabdian kepada Sila Prabhupada, kepada kesadaran Krishna ini,
ya, dan untuk menuntun kita lebih lanjut, lebih lama lagi, ya. Dan di samping itu kita juga pada kesempatan ini kita memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan, kekeliruan yang telah kita lakukan karena kelemahan kita, ya. Dan semoga pada biasa puja beliau yang ke-74 ini, Guru Maharaj menjadi lebih sehat, lebih berbahagia, dan kita semua juga dapat mengabdikan diri kita dengan lebih baik, ya. Itu yang dapat saya sampaikan, karena sudah, kalau tentang arti biasa puja dan sebagainya itu sudah banyak sekali, sudah sering kita jelaskan. Dan juga saya memohon maaf kepada Guru Maharaj atas nama keluarga dan saya pribadi, ya, karena mungkin selama kita ataupun kami melayani Guru Maharaj mungkin banyak sekali kesalahan-kesalahan, kekeliruan, dan karena kebodohan dan kemalasan kami. Mohon Guru Maharaj berkenan untuk memaafkan, dan semoga Guru Maharaj terus memberikan tuntunan, memberikan bimbingan kepada kami supaya kami dapat melakukan pelayanan lebih baik lagi kepada Guru Maharaj, kepada Sila Gurudev, kepada Sila Prabhupada, dan kesadaran Krishna ini. Jadi demikian. Sama-sama dengarkan kelas singkat dari Today you are all observing Vyasa Puja. Pada hari ini kalian semua melaksanakan Vyasa Puja. Many followers, disciples, and some our senior devotees are gathered. Banyak sekali para simpatisan, pengikut, murid-murid, dan juga para penyembah-penyembah senior yang hadir pada kesempatan ini. I'm happy that you all are sincerely joining in this Vyasa Puja. Saya merasa sangat senang karena kalian semuanya dengan sangat tulus hati mengikuti Vyasa Puja ini. So why you are doing Vyasa Puja? Pertanyaannya sekarang, kenapa kita semua melakukan Vyasa Puja ini? We need Guru Pada Padma's mercy so that we can get Krishna. Kita sungguh-sungguh memerlukan karunia dari kaki Padma Guru kerohanian, sehingga dengan demikian kita mendapatkan Krishna. So only because of Guru Pada Padma, one can become Krishna Bhakta. Hanya atas karunia guru kerohanian seseorang akan bisa menjadi penyembah Sri Krishna. Make a Bhakta, Krishna Bhakta, except Gurudev. Ya, tidak ada orang lain yang bisa membuat orang menjadi Krishna Bhakta ataupun penyembah Sri Krishna kecuali guru kerohanian Gurudev. Guru can make a Krishna Bhakta. Hanya guru yang dapat membuat orang menjadi Krishna Bhakta. Karena itu, The Jiva has nothing to do without Guru Puja. Karena itu sang jiwa tidak ada apapun yang dapat dilakukan, ya, kecuali guru puja. Gurudev is not different from Bhagavan Krishna. Gurudev tidak berbeda dengan Bhagawan Sri Krishna. The topmost devotee of Bhagavan Krishna. Gurudev adalah penyembah tertinggi dari Bhagawan Sri Krishna. So we should associate with real sadhus and we should listen from sadhu and do kirtan. Kita hendaknya bergaul dengan sadhu yang murni, mendengarkan kirtan dari sadhu yang murni. Actually, the beginning of our bhajan kriya. Dan inilah awal daripada bhajan kita. We can do complete kirtan of Krishna. That time our anartha will go. Ketika kita mampu melaksanakan bhajan yang purna, yang sempurna untuk Krishna,
ketika itulah anarta kita akan hilang. And when anartha will go, we can come to the nishta stage. Ketika anarta ini sudah hilang, baru kita akan mencapai tingkatan nista. So in this nishta stage, one can constantly do Hari Kirtan. Hanya pada tingkatan nista inilah seseorang dapat terus melaksanakan hari kirtana. And then gradually one will develop taste. Dan berangsur-angsur dari kirtan yang dilakukan tanpa terputus ini, di antara bajan ini, orang akan mengembangkan rasa. You develop attachment, asakti. Kemudian dari rasa, dari ruci, kemudian mengembangkan ketidakterikatan atau keterikatan yang semakin besar kepada Krishna yang disebut sebagai asakti. Then later on, one will get love of Krishna. Ya, kemudian lebih lanjut, kalau dia melangkah lebih lanjut di dalam pergaulan para penyembah murni Tuhan, maka dia akan mengembangkan cinta kasih rohani Tuhan. Jiva is death. His deafness will go when he will listen transcendental sound vibration from the lotus leaves of Guru Pada Gurudev. Jiwa juga dijelaskan seperti jada ataupun tanpa mendengarkan Krishna kata dari guru kerohanian, maka jiwa itu akan dijelaskan seperti mati. Ya, tetapi ketika dia mendengarkan Krishna bajan, Krishna kata dari guru kerohanian, maka dia menjadi semangat, menjadi hidup kembali atau dijelaskan deathless. Ya, dia menjadi hidup kembali, menjadi semangat lagi. Always attracting us, and if we will forget Guru Pada Padma, we will deprive of the absolute truth. Jika kita melupakan pelayanan kita pada Guru Pada Padma, maka kita akan dijauhkan dari kesempatan kita untuk melayani Krishna. If we are able to realize the absolute truth, that means we have some nishtha. Jika kita mampu menginsiapi kebenaran mutlak ini, barulah kita dianggap mencapai tingkatan nista. So, as much lifespan is there, we should not waste a single moment in material activities. Karena itu sepanjang kita masih, jiwa ini masih ada dalam raga, sepanjang kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, jangan diberikan sesaat pun kita terperangkap dalam kegiatan maya, kegiatan material. Our life is meant for Hari Bhajan. Karena kehidupan kita sebagai manusia dan juga di bawah tuntunan guru kerohanian, kita sudah mendapatkan karunia guru kerohanian. Kehidupan kita sebenarnya dimaksudkan hanya untuk bhajan. Our Guru Pada Padma is always making us cautious that you should always do Bhagavan Krishna Seva. Guru Pada Padma selalu menyadarkan kita akan kewajiban kita untuk melayani kaki Padma Sri Krishna. The moment we will stop doing Krishna Seva, Begitu that kita moment Maya will attract us. Ya, begitu kita menghentikan pelayanan kita kepada Krishna, maka ketika saat itu pula Maya akan menangkap kita. We will engage in Maya Seva. Maka pasti kemudian kita akan menyibukkan diri kita dalam melayani Maya. So, unless we listen from Guru Pada Padma, we cannot connect ourselves with the absolute truth, Bhagavan Krishna. Tanpa kita mendengarkan dari bibir Padma Guru Kerohanian, dari Krishna kata, Krishna kirtan, dari Guru Pada Padma, dari Guru Kerohanian kita tidak akan bisa terhubung bersama kebenaran mutlak Bhagavan Sri Krishna. When
the absolute truth will come to our front, we must start serving Him. Ketika kebenaran mutlak itu hadir di hadapan kita hendaknya mulai melayani beliau. These are only our activities. Itulah aktivitas, itulah kegiatan kita sebagai penyembah, sebagai murid satu-satunya. So, unless we approach Guru Pada Padma, we cannot get any knowledge about Seva. Tanpa kita mendekati kaki Padma Guru kerohanian, kita tidak akan pernah mendapatkan pengetahuan sedikit pun tentang pelayanan bakti ini. We must know Gurudev. Kita harus tahu guru kerohanian kita. Gurudev. We must worship Gurudev. Kita harus memuja guru kerohanian. Then we cannot remain as a sisya or disciple. Jika kita tidak mendengarkan dari guru, kita tidak melayani kaki Padma Guru, kita tidak akan bisa bertahan sebagai sisya. Bhagavan is coming here to teach us how to serve Him. Bhagawan datang ke dunia material ini untuk mengajarkan kita bagaimana kita dapat melayani Sri Bhagawan. And He is coming here as Guru. Karena itulah beliau datang ke dunia material ini sebagai guru kerohanian. Bhagavan, Mukunda Deva, He is object of love, Vishaya Bhagavan, Vishaya Vigraha. Bhagawan Sri Mukunda Dewa, beliau adalah objek cinta kasih. Beliau adalah Wisaya Bhagawan. Is Mukunda Prashta or Sevaka Vigraha, Sevaka Bhagavan. Beliau adalah Mukunda Presta ataupun Sewaka Bhagawan. So nobody is very dear to us like our Guru Pada Padma. Tidak ada seorang pun yang dicintai oleh Sri Bhagawan sebagaimana beliau mencintai guru kerohanian kita, para Sevya Bhagawan. If a jiva will read, study hundreds of scripture or books, and he will do bhajan by his own style, so he cannot get any auspiciousness in his life. Kalau sang jiwa ataupun manusia mempelajari berbagai kesusastraan Weda dan melaksanakan bhajan sesuai dengan style keinginannya sendiri tanpa mendengarkan dari guru kerohanian, dia tidak akan pernah mencapai bakti itu. Dia tidak akan pernah mengerti apa itu pelayanan. So those who are engaged in Krishna Seva, they are, by following submissively to Gurudev, they will definitely get auspiciousness in their lives. Mereka yang mempersembahkan pelayanan kepada kaki Padma Sri Krishna di bawah tuntunan dari guru kerohanian, pasti mereka akan mendapatkan segala karunia. Gurudev is very dear to Bhagavan. Gurudev, guru kerohanian sangat disayangi oleh Sri Bhagawan. If he will desire, then he can give us Bhagavan. Kalau beliau ingin, beliau mampu memberikan kita Bhagawan. Beliau mampu memberikan Krishna kepada kita. So therefore, we must serve Guru Pada Padma 100%. Karena itu, kita hendaknya melayani Guru Pada Padma 100%. We are able to know about Advaya Jnana Tattva Brajandalam Krishna. Baru kita akan dapat mengerti Advaya Tattva Bhagawan Brajenan Nandana Krishna. We will be engaged in his seva. Dan kemudian kita dapat menyibukkan diri kita dalam pelayanan bakti kita kepada beliau. So Gurudev is always saying us to give up bad association. Dan Gurudev selalu mengingatkan kita untuk meninggalkan pergaulan buruk. And always go for sadhu association. Dan beliau mengingatkan agar kita selalu menuju kepada pergaulan para sadhu. So Jiva is having so many duties. Among them, Krishna Seva is the topmost duty. Manusia memiliki banyak sekali kewajiban-kewajiban, tapi di antara kewajiban-kewajiban itu yang terpenting, yang tertinggi adalah Krishna Seva. More than Krishna Seva, Guru Seva is the topmost. Dan lebih
penting daripada Krishna Sewa adalah Guru Sewa yang jauh lebih penting. That Guru Pada Padma, if we can surrender unto his lotus feet, and we can take shelter of the bhakti, and we can depend on completely Bhagavan Krishna, then we should know that we have done our duty properly. Ya, jika kita berlindung pada kaki Padma Guru Kerohanian, kemudian kita mengikuti kaki Padma Guru Kerohanian dan tergantung sepenuhnya kepada Bhagawan Sri Krishna, itu artinya kita sudah melaksanakan kewajiban kita dengan sempurna. We are all Lagu Vastu, light. Kita semuanya disebut lagu dasa. Kita ini bersifat ringan semuanya. Very heavy. We are even more than Lagu Vastu. Ya, And our Gurudev, dan guru he disebut is serving. guru disebut yang guru, kita lagu dan guru itu artinya berat. Ya. Dan beliau jauh lebih berat. Karena apa? Karena beliau mempunyai tanggung jawab, mempunyai kualifikasi yang besar. Lagu Vastu or Brahman, Bhagavan. Therefore, he is more than Guru or more than the huge large one. Ya. Karena beliau, kenapa beliau disebut berat? Ya, karena beliau mengerti Achyuta Wastu, beliau mengerti Bhagawan, dan beliau berserah diri pada Bhagawan, beliau melayani Sri Bhagawan. Karena itu beliau memiliki kualifikasi yang bonafide, yang berat. Is very dear to Krishna, and he does Krishna Upasana, Krishna Puja, Krishna worship. Beliau Gurudev, beliau sangat disayangi oleh Krishna, beliau memuja Krishna, beliau melayani Krishna, Krishna Upasana. He is the dearmost of Krishna. Karena itu beliau sangat-sangat dicintai, disayangi oleh Krishna. He is sending his dear devotees to us for our welfare. Bhagawan Sri Krishna telah mengirim penyembah-penyembah terkasihnya untuk kita. Untuk apa? Untuk kesejahteraan kita. And that dear devotee of Bhagavan, we should always serve him, always worship him. That means we should always worship Guru Pada Padma. Ya, dan kepada penyembah terkasih Sri Krishna seperti itu, ya, itu pada guru kerohanian kita hendaknya selalu memuja kaki padma beliau, melayani kaki padma beliau, ya, melaksanakan perintah dan ajaran beliau dan mendengarkan dengan tulus ya setiap perintah dan ajaran beliau. Guru Pada Padma. So the greatest thing is Guru Seva. Dan yang paling agung, yang paling mulia adalah guru sewa. And we must think that Gurudev is none different from Bhagavan Krishna. Dan kita hendaknya selalu berpikir bahwa Gurudev, guru kerohanian tidak berbeda dengan Krishna. He is Asra Vigraha Bhagavan. Karena He is beliau Seva. adalah ya, Asraya Wigraha Bhagawan, dan Sri Krishna dan disebut sebagai Wisaya Wigraha Bhagawan. We must worship him just like worshipping Krishna Bhagavan. Kita hendaknya memuja kaki padma guru kerohanian, memuja guru kerohanian sebagaimana kita memuja Sri Bhagawan. Jadi demikian Prabu dan Mataji kelas singkat yang disampaikan oleh Guru Maharaj, Sepacita Chandra Das Guru Maharaj. Jadi sekarang bisa dilanjutkan dengan acara berikutnya. Hare Krishna. Jai Sri Chaitanya Chandra Das Gurudev Vyasa Puja Mahotsav ki, Srila Prabhupada ki, Nitai Gaur Premanande.
Tepuk tangan sekali lagi untuk Adik Nurba Laksmi dan kami Pushpa Dayana. Program tadi saya dapat bisikan dari atas belakangan ini.
Mohon tepuk tangan sekali lagi untuk Radha Krishna Dance yang dibawakan oleh Guru Kula Sisi Radha Rasya Suara. Terima kasih banyak.
kepada para penerima. Mari kita beri